Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mahendra Wardana di kelas pemrograman ini dan di video ini, yaitu di pertemuan 2 materinya, kita akan membahas lebih dalam tentang pemrograman. Jadi teman-teman bisa nonton sampai akhir ya untuk mengetahui materi selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa saja yang akan kita pelajari, yaitu ada 8 dasar tahap untuk menjadi programmer. Nah, untuk materi pertama kita akan bahas di video ini. Jadi, bisa ditonton sampai akhir ya. Jika suka dengan video ini, bisa tekan tombol like atau subscribe video ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Oke, teman-teman, kita akan mulai materi tentang video ini, yaitu tentang pembahasan tentang pemrograman. Nah, kita akan membahas tentang pemrograman, tools apa yang akan kita gunakan dalam melakukan pemrograman, dan setelah toolsnya siap, kita akan mengetahui tentang tipe data pemrograman. Nah, di video ini adalah materi kedua di kelas kita, yaitu kelas pemrograman. Yang pertama, kita akan menyiapkan software pendukungnya. Apa saja software pendukung itu nanti akan kita bahas lebih detail. Yang kedua, pengenalan bahasa pemrograman PHP. Nah, bahasa pemrograman PHP kita akan gunakan untuk selanjutnya di semester 1, semester 2, semester 3, mungkin bahkan di saat tugas-tugas semester selanjutnya kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membuat project. Apalagi nanti adik-adik bisa menggunakan bahasa pemrograman ini dalam pembuatan skripsi. Nah, dan yang terakhir adalah yang ketiga, kita akan mengenal tipe data dalam pemrograman. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan software pendukungnya dan perangkatnya juga ya, yaitu yang pertama adalah laptop. Adik-adik bisa menyiapkan laptop. Jika tidak mempunyai laptop, adik-adik bisa menggunakan HP atau adik-adik bisa belajar di warnet untuk mencoba materi ini. Yang kedua, siapkan koneksi internet. Nah, kenapa? Karena kita akan mendownload software-software yang kita butuhkan untuk memulai pemrograman PHP. Nah, apa saja itu? Yang pertama, itu adalah install SAMPP. SAMPP itu adalah sebuah server yang kita bisa install di lokalnya kita. Lokalnya itu adalah maksudnya laptopnya, teman-teman. SAMPP itu banyak sekali punya versi, teman-teman. Kita di kelas ini kita menggunakan versi SAMPP 7.4. Nah, link downloadnya sudah ada juga di video, namun nanti saya akan sediakan juga di kolom deskripsi di bawah. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 4 itu adalah kita perlu menginstal Visual Studio Code. Nah, apa ini Visual Studio Code? Visual Studio Code itu adalah sebuah editor yang kita bisa gunakan untuk menulis coding yang akan membentuk sebuah program. Nah, download linknya sudah Bapak sediakan juga di video dan juga nanti bisa saya sediakan juga di deskripsi di bawah. Yang terakhir, pasti teman-teman sudah punya semuanya di HP, di laptop, yaitu adalah browser. Entah itu Google Chrome, Firefox, Opera, Safari bisa kita gunakan. Tapi untuk developer pada umumnya biasanya menggunakan Google Chrome. Nah, linknya sudah tersedia juga. Nanti saya sediakan juga di kolom deskripsi, bisa di-download ya. Oke, selanjutnya adalah pengenalan bahasa PHP. Nah, kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membuat sebuah website. Apa saja kelebihan dan kekurangan PHP? Kelebihannya itu adalah mudah dipelajari, mempunyai komunitas yang besar, lebih ringkas, open source, memiliki perkembangan yang cepat, dan yang terakhir adalah maintenance yang mudah. Nah, pada umumnya yang saya ketahui di industri digital sebagai developer yang circle-nya juga programmer, itu kebanyakan menggunakan
bahasa pemrograman PHP untuk membuat sebuah project. Dan di industri atau perusahaan itu lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kalau menggunakan bahasa pemrograman JavaScript itu juga bisa kita gunakan, namun tidak banyak yang saya tahu perusahaan yang menggunakan React atau JavaScript untuk membuat sebuah website. Namun kalau jika menggunakan React.js atau bahasa pemrograman lain itu sangat bagus juga untuk diimplementasikan ke dalam project website. Tentunya dengan pertimbangan apakah itu cocok dengan project tersebut. Selanjutnya itu adalah kekurangan PHP. Yang pertama, memiliki banyak kompetensi. Yang kedua, kurangnya standar tipe data. Yang ketiga adalah kurang prestisius. Nah, maksudnya apa di sini ya? Nomor satu, memiliki banyak kompetisi. Karena banyaknya programmer yang menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membuat project, sehingga banyaknya pesaing untuk melamar di sebuah pekerjaan atau sebuah project untuk bisa mengerjakan masuk di sana. Nah, jadi banyak kompetisinya ya untuk bisa masuk. Yang kedua itu adalah kurangnya standar tipe data. Ya, betul sekali. Jadi untuk di bahasa pemrograman PHP, tipe data itu sangat fleksibel, kita bisa tentukan. Contoh, kita membuat sebuah variabel di sebuah project, itu kita tidak perlu mendefinisikan apakah variabel itu berupa string, integer, desimal, float, dan yang lainnya. Langsung kita bisa masukkan nilainya ke dalam variabel tersebut. Jadi bahasa pemrograman PHP ini kurang sensitif ya. Kalau misalnya yang sensitif itu bahasa C yang saya tahu dan Pascal yang dulu pernah saya pelajari. Yang ketiga itu adalah kurang prestisius. Nah, karena open source, kurangnya prestisius di sini. Oke, selanjutnya adalah apa saja yang kita perlu ketahui dalam tipe data di bahasa pemrograman PHP. Itu ada 7 ya, sebenarnya ada lebih dari 7, tetapi agar kita bisa menyesuaikan dengan materi atau kurikulum, kita pertama dulu mengenal 7 tipe data bahasa pemrograman PHP. Yang pertama itu adalah string, yang kedua integer, yang ketiga float, yang keempat boolean, yang kelima array, yang keenam object, yang ketujuh adalah null. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, tipe data string. Tipe data string adalah urutan karakter seperti hello world. String dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, tentunya kita dalam membuat sebuah program atau coding PHP itu harus dibuka dengan tanda siku, tanda tanya, lalu PHP. Kalau kita tidak mengisikan ini tidak bisa kita sebut dengan bahasa pemrograman PHP atau nanti bisa error atau apa yang kita tulis di sini akan muncul. Nah, selanjutnya ini namanya variabel, teman-teman. Selanjutnya, variabel $x. Nah, untuk membuat sebuah variabel, kita harus menginisialkan dengan tanda $, seperti ini. Lalu sama dengan, diikuti dengan tanda kutip 2, lalu kata-kata yang ingin kita isikan di dalamnya. Lalu ingat, perlu ditutup juga tanda petik 2. Dan ditutup baris kodenya dengan titik koma. Kalau kita tidak menggunakan titik koma di sini, dan selanjutnya ada coding, itu akan error, teman-teman. Jadi, apapun yang kita tulis di coding ini akan error dia. Nanti akan terlihat di browsernya. Nah, sama juga, kita bisa membuat string dengan tanda kutip 1 saja. Ini 1, dan ini tanda kutip 1. Nah, kita bisa menggunakan 2 ataupun 1, tergantung kondisi. Nah, kondisi apa saja itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut.
Nah, untuk kita mengecho atau menampilkan tipe data itu, kita bisa menggunakan echo. Lalu variabel tersebut lalu ditutup dengan titik koma. Dan begitu juga selanjutnya. Nah, jika kita sudah melakukan atau mengetik atau menulis kode kita harus juga menutupnya dengan tanda tutup PHP, yaitu tanda tanya dan juga kurung seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan membuka sesi praktek juga ya. Ini videonya kita akan membahas tentang teorinya agar adik-adik atau teman-teman paham semuanya. Oke, selanjutnya tipe data PHP yaitu integer. Tipe data integer adalah angka non-desimal antara minus 2 miliar sampai dengan plus 2 miliaran. Aturan bilangan bulat. Sebuah bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Bilangan bulat tidak boleh menggunakan titik desimal. Bilangan bulat bisa positif ataupun negatif. Bilangan bulat dapat ditentukan dalam desimal, basis 10, heksadesimal, basis 16. Oktal 8, biner 2, notasinya. Dalam contoh berikut, variabel X adalah bilangan bulat. Fungsi PHP var_dam dalam kurung buka dan tutup mengembalikan tipe dan nilai data tersebut. Nah, jadi tipe data PHP integer itu adalah sebuah nilai bulat dari sampai minus sampai dengan plus seperti itu, teman-teman. Nah, seperti biasa kita harus membuka coding PHP dengan tanda buka PHP seperti ini. Nah, ini adalah tipe nilai integer, teman-teman. Jadi ini tipe nilai integer yang kita masukkan nilainya ke dalam sebuah variabel $x. Dan kita isi titik koma. Nah, lalu vardam ini kita gunakan untuk melihat apa jenis dan nilai dari variabel X tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya integer itu adalah sebuah nilai bulat. Bisa minus dan juga bisa plus. Seperti itu ya, kita mengenal dulu bagaimana tipe data PHP tersebut. Nanti bagaimana cara kita menggunakan, nanti kita ada sesi praktek ya teman-teman. Tipe data float itu adalah tipe data desimal teman-teman, yaitu titik desimal atau bilangan dalam bentuk eksponensial. Dalam contoh berikut, variabel X adalah float. Jadi fungsi PHP vardamnya ini kita gunakan untuk melihat tipe data dan nilai data dalam variabel tersebut. Nah, jadi tipe data float-nya ini adalah seperti ini, teman-teman. 10,365. Nah, di sini nilainya desimal, pasti teman-teman tahu juga. Kita masukkan ke dalam sebuah variabel X. Lalu kita vardam untuk melihat secara visual apa nilai isi dari nilai variabel X ini. Seperti itu kira-kira. Jadi intinya, tipe data PHP yaitu float itu adalah bentuknya desimal, teman-teman. Ciri-cirinya berisi koma. 10,1, 10,5, dan berikutnya, dan selanjutnya. Selanjutnya, tipe data PHP Boolean. Boolean mewakili dua kemungkinan status, true atau false. Nah, jadi tipe data Boolean itu isinya benar atau salah maksudnya. Jadi kita masukkan di sini true atau false. Ada dua jenis. True kita masukkan ke dalam variabel X, false kita juga masukkan ke dalam variabel Y. Boolean sering digunakan dalam pengujian bersyarat. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang pengujian bersyarat di bab selanjutnya pada tutorial ini atau video selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah tipe data PHP nilai null. Null adalah tipe data khusus yang hanya dapat memiliki satu nilai, null. Variabel tipe data null adalah variabel yang tidak memiliki nilai yang ditetapkan untuk itu. Ini catatan ya teman-teman, jika variabel dibuat tanpa nilai, maka secara otomatis
diberi nilai 0. Atau variabel tersebut kita tidak isikan nilai. Kita hanya membuat sebuah variabel, misalnya $x titik koma. Itu otomatis akan terisi nilainya 0. Variabel juga dapat dikosongkan dengan menyetel nilai ke 0. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, variabel x kita isi nilainya dengan string hello world. Nah, untuk variabel x selanjutnya, kita isi dengan 0, titik koma. Jika kita for dump, apa yang akan muncul? Nah, coba teman-teman tebak, kalau tahu, bisa ketik di kolom komentar di bawah ya. Nah, apa yang akan muncul? Yang akan muncul itu adalah nilai 0. Kenapa? Karena yang kita definisikan di pertama itu adalah sebuah nilai string. Selanjutnya, kita isi variabel x yang sama dengan nilai 0. Otomatis, variabel yang sebelumnya terisi dengan string itu akan terganti dengan nilai yang baru, yaitu nilai 0. Itu, teman-teman. Selanjutnya, tipe data PHP array. Nah, array di sini dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Jadi, yang sebelum-sebelumnya itu kan kita menyimpan sebuah nilai dalam variabel hanya bisa satu. Namun, kalau tipe data array itu kita bisa banyak menyimpan nilai ke dalam sebuah data PHP array. Contohnya, berikut ada variabel cars adalah sebuah tipe data array. Fungsi PHP var_dump mengembalikan tipe dan nilai data. Contohnya seperti ini, teman-teman. Variabel cars kita isi dengan array. Nah, yang kita bisa ketahui di sini, saat kita membuat variabel array, kita harus menulis array di sini. Dan di dalamnya kita bisa isi nilai, string, desimal, float, boolean, dan yang lainnya itu dengan tanda pemisah koma. Nah, contohnya kita diisi di sini dengan string 3 buah nilai string, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, di setiap nilai ini kita pisah dengan tanda koma. Lalu kita var_dump cars ini, apa yang akan muncul? Nah, kenapa bisa 3, lebih dari satu kita bisa menyimpan nilai di sini? Karena ini adalah tipe data array, ini adalah kelebihannya. Saat kita ingin mengambil salah satu nilai ini, kita harus mengetahui key atau indeksnya dari nilai tersebut. Baru kita bisa mengambil salah satu nilai di sini. Tetapi itu akan kita pelajari lebih lanjut ya di video-video selanjutnya. Nah, ini ada tipe data PHP object, yang merupakan tipe data yang banyak dapat menyimpan nilai dengan bermacam tipe data, fungsi, variabel yang dapat kita gunakan kembali di proses yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ini lumayan, mungkin pertama kali ya teman-teman lihat itu sedikit rumit, karena data objek ini kita bisa buat, perlu kita mengetahui terlebih dahulu yaitu fungsi dan kelas. Nah, tetapi di sini akan saya coba berikan secara umum dulu agar teman-teman memahami secara umumnya. Nah, jadi tipe data objek itu adalah tipe data yang kita bisa isikan dengan sebuah kelas. Yang kelasnya tersebut bisa kita isikan sebuah proses. Contohnya kita isikan function, return nilai, entah itu nanti functionnya berisi dengan return kembali atau yang lainnya. Jadi intinya adalah sebuah tipe data objek itu banyak menyimpan nilai, berbagai macam tipe data, fungsi, dan variabel. Seperti itu, teman-teman. Nah, tipe data class. Nah, tipe data class ini juga sama seperti tipe data objek, tetapi kelasnya ini kita buatnya sebelum dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Ya, seperti ini dia.
Sama juga seperti objek, cuma kita tidak menyimpannya ke dalam sebuah variabel. Itu jadinya namanya kelas. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Saya mendapatkan materi ini dari referensi linknya ini. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, bisa kunjungi link tersebut. Nah, jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu dari apa yang sudah saya paparkan tadi, bisa coba ketik di kolom komentar ya. Siapa tahu teman-teman bisa memberikan pendapat, kritik, saran, dan juga pertanyaan yang belum teman-teman pahami saat menonton pemaparan video ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa klik like. Kalau misalnya ingin melihat video lebih lanjut, video-video selanjutnya tentang kelas pemrograman dan juga tentang programming, bisa subscribe, tekan tombol subscribe di pojok kiri bawah, dan juga tekan tombol loncengnya. Seperti itu teman-teman, ya jika teman-teman ingin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam coding.